Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul Frank and Lola. Film yang dirilis tahun 2016 ini menceritakan tentang hubungan sepasang pria dan wanita dewasa yang bisa dibilang cukup toksik dan membagongkan. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, komen, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dibuka dengan kehiruk-pikukan nuansa malam Halloween di Las Vegas. Di tengah keramaian itu, seorang wanita bernama Lola terlihat sedang berjalan kaki menuju ke sebuah restoran. Lola berniat menemui Frank, pacarnya yang bekerja sebagai koki di sana. Restoran tersebut sudah tutup, namun Frank tetap memasakkan makanan untuk Lola. Diketahui mereka berdua ini baru menjalin hubungan sekitar 3 bulan, masih di fase-fase honeymoon dan anget-angetnya. This is fuck. Setelah makan malam itu, bukannya pulang dan istirahat, mereka malah mampir ke hotel untuk mabar pushrank. Ya, beginilah kalau dua orang dewasa sedang dimabuk cinta. Jadwal hidupnya cuma ketemuan, makan bareng, mabar pushrank, tidur, repeat. Dunia serasa cuma milik berdua, yang lain ngontrak. Selesai mabar, mereka pergi ke warkop untuk menemui ibu Lola yang bernama Patricia. Patricia adalah seorang jurnalis dan kebetulan dia akan ditugaskan untuk meliput berita di Paris. Patricia akan menginap di rumah salah satu kenalannya yang bernama Ellen. Anehnya, begitu mendengar nama Ellen, ekspresi Lola langsung berubah seperti orang yang baru ingat bahwa kompor masih nyala di dapur. Canggung, panik, dan seketika suasana jadi aneh. My pleasure. Perhaps I could bring Lola. You don't need to be there. Di perjalanan pulang, Frank nampaknya menyadari tingkah laku Lola yang tiba-tiba mendadak menjadi diam. Frank mencoba mencari tahu, namun Lola menjawab bahwa dirinya baik-baik saja. Frank mencoba untuk percaya, tapi di dalam hatinya ada perasaan mengganjal yang membuatnya tidak nyaman. Diketahui, Frank ini pernah menikah, namun gagal. Frank memiliki trauma percintaan masa lalu yang dimana dia selalu disakiti dan dikhianati oleh wanita. Maka dari itu, Frank ini susah untuk percaya lagi 100% dengan wanita, termasuk dengan Lola. Keesokan harinya, saat Lola sedang menunggu ibunya di warkop, Lola terlihat mengobrol dengan seorang pria. Bukan obrolan romantis sebenarnya, tapi hati yang punya trauma tidak butuh banyak bukti untuk cemburu. Frank yang melihat hal tersebut pun merasa tidak senang dan cemburu setengah mati. She works for me. I'm the owner. No, I don't care about that stuff. And I should make it clear that I don't sleep. I'm interested. All right. No, she's still up in her room. I've been here for Just trying to fuck you. Close the deal. So, hey. Setiap harinya, sepulang kerja, Frank akan mampir ke apartemen Lola agar mereka bisa menghabiskan waktu bersama. Suatu hari, mereka berdua janjian untuk pergi bersama dengan teman-teman mereka. Namun, malam harinya, tiba-tiba Lola datang dalam keadaan menangis sesenggukan seperti orang yang habis listrik 10 kali berturut-turut. Frank yang bingung akhirnya memutuskan untuk membawa Lola pulang ke apartemen. You sure? Yeah. I was... I just want to know what happened. That's all. Please? I think... Sir? Right now... Setelah tenang, Lola pun akhirnya jujur kalau dia baru saja mabar pushrank dengan laki-laki lain di hotel. Namun Lola mengatakan kalau itu hanyalah hilaf dan nafsu semata. Mendengar pengakuan Lola, Frank pun serasa disambar petir. Hatinya hancur berkeping-keping dan emosinya memuncak. Frank pun mengakhiri hubungan mereka dan pergi dari apartemen Lola. Let you go without a fight. Frank kemudian menenangkan diri dengan minum-minum di warkop. Secara tidak sengaja, Frank melihat seorang pria yang bersikap kasar terhadap pacarnya. Karena emosinya masih campur aduk, dia pun terpancing dan menghajar pria tersebut hingga babak belur.
said his name's Al. Setelah emosinya mereda, Frank menemui Lola di sebuah restoran untuk berbicara secara baik-baik. Lola pun akhirnya bercerita bahwa kalau dulu dia pernah memiliki masa lalu yang kelam. Lola pernah di-unboxing paksa oleh Alan yang notabene-nya adalah mantan pacar ibunya. Sesudah mendengar cerita itu, Frank akhirnya paham mengapa Lola terlihat sangat terguncang ketika mendengar nama Alan. Luka trauma masa lalu Lola masih belum sembuh total. Frank pun akhirnya memaafkan Lola dan mereka berdua pun kembali berbaikan. What he wants. It's very. I'm not making that I can understand. I don't know. Definitely like. Namun, Frank yang merasa tidak terima bahwa Lola diperlakukan seperti itu pun mencoba mencari tahu tentang Alan. Diketahui, Alan adalah seorang penulis buku terkenal. Saat ini dia telah menikah dengan tante janda kaya raya dan hidup nyaman dan mewah di Paris. Kehidupannya udah kayak orang bener, padahal mah aslinya dajal yang pantas buat ditendang. Beberapa hari kemudian, Frank mendapatkan pekerjaan untuk memasak di rumah seorang pria bernama Keith. Betapa terkejutnya Frank saat melihat Lola yang juga berada di sana. Ternyata Keith adalah atasan Lola, dan kedekatan Keith dengan Lola membuat rasa cemburu Frank kembali memanas. Namun usut punya usut, Keith adalah seorang pebisnis hotel yang ingin membuat restoran baru. Keith ingin menawarkan Frank untuk menjadi chef utama di restoran yang akan ia bangun. Kesempatan ini terlihat sangat bagus untuk Frank. Frank bisa meninggalkan restoran lamanya dan memulai sesuatu yang baru. Tetapi semakin lama, Frank sadar bahwa Keith bukan sekedar bos baru, tapi juga sebagai jalan untuk mencari tahu tentang masa lalu Lola. So now, you really try to... Yo, Frank, it's Keith. I'm with your girl. We're at the space. Hey, you got a sec? Now listen, so my dad financed Chloe, right? Yeah, cool, I get it, you're connected. Well, listen, His mansion in Paris this Friday. don't worry about it. I took care of the flights, the tickets, and all that. It's amazing. I don't know what to say. I know it. It's not that. Keesokan harinya, Keith mengirim Frank ke Paris untuk memasakkan hidangan bagi seorang sultan kaya raya. Frank melihat itu sebagai sebuah kesempatan untuk bisa mencari tahu tentang Ellen. Good luck. So, I just wanted to call and say hi. Mr. Riley? I'm Charles. I got this, man. I got this. Great. Bon appetit. You can show yourself out. Thank you for your time. Selesai mengerjakan pekerjaannya, Frank diam-diam mengikuti dan memantau kegiatan Ellen. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. Suatu malam, Frank melihat adanya kesempatan. Dia melihat Ellen yang sedang duduk sendirian di sebuah warkop malam. Tanpa pikir panjang, Frank pun langsung menemuinya. Frank berpura-pura menyamar menjadi anak kuliahan yang pernah membaca buku buatan Ellen. Dengan percaya diri dan sedikit akting, ia masuk ke percakapan dengan mulus. Ellen yang tampaknya suka dipuji, sangat senang bertemu penggemarnya. Ellen pun mengajak Frank minum, dan mereka berdua pun mengobrol banyak. You're Alan Larson, right? Really? You know, I'd like to buy you a drink if you don't mind. I can show you around in Paris. Tidak sampai di situ saja, Ellen juga mengajak Frank untuk mampir ke kediamannya. Sesampainya di rumah Ellen, mereka berdua pun kembali memobrol ngalor ngidul. Frank memulai mengkorek informasi tentang masa lalu Ellen. Ellen pun mulai merasa curiga, dan dia akhirnya sadar bahwa Frank mempunyai niat lain. Frank pun bertanya apakah Ellen pernah melakukan unboxing paksa kepada seseorang. Ellen pun mulai mengerti maksud Frank. Yeah. Yeah, that makes sense. Let me guess. Marty Summers taught you my book. You never went to Northwestern, did you, Keith?
Marta Summers is my American accountant. What do you want? What have I done to you? It doesn't matter. Of course it matters. It's Las Vegas, right? Hey. Dan dia pun kemudian membawa Frank ke sebuah ruangan. Di sana dia memperlihatkan video tidak senonoh tentang Lola. Frank pun berusaha menahan emosinya saat menonton video tersebut demi bisa mendapatkan informasi lebih lanjut. Could you please put down your knife? You want to be a part of it, but it's just the two of it. Do you want me to give it to you rough? Yeah. You asked me before if I ever broke the rules. It was real. Man should be exposed to that. Who was the other girl? We met her at a club. Karena Frank masih tidak percaya, Ellen pun kemudian mengajak Frank ke sebuah warkop malam. Di sana Ellen mempertemukan Frank dengan salah satu teman Lola yang juga ada di video tersebut. Ya, namanya juga di warkop malam, Frank pun akhirnya ikutan hilaf dan mabar trio push rank dengan wanita-wanita cantik yang ia temui di warkop. Alors pourquoi vous êtes ici? A floor, a bed. Not this. I may be able to help. Pagi harinya, ia terbangun dengan kepala pusing dan perasaan penuh dosa. Setelah mengumpulkan nyawanya, Frank memutuskan untuk pulang ke Las Vegas. Drops you off mean what I think it means? Yeah, sure. Sesampainya di rumah, Frank mengatakan bahwa dia baru saja menemui Alan. Lola juga akhirnya meminta maaf kepada Frank dan bercerita yang sejujurnya dari awal pertemuannya dengan Alan. Beberapa bulan yang lalu, Lola pergi ke Paris untuk berkuliah. Alan adalah satu-satunya kenalan di Paris, sehingga Lola memutuskan untuk tinggal di rumah Alan. Suatu malam, Alan melakukan unboxing paksa terhadap dirinya. Dan yang lebih membagongkannya lagi, ternyata Lola jatuh cinta kepada Alan. Singkat cerita, Lola hamil dan Alan menyuruh Lola untuk menghilangkan bayinya. Setelah Lola melakukannya, Alan memberikan sejumlah uang dan mengirimkan Lola kembali pulang ke Las Vegas. Dan di saat itulah Lola bertemu dengan Frank dan akhirnya mereka menjalin hubungan seperti sekarang. Beberapa hari yang lalu, Alan menelpon dan mengajak Lola bertemu. Lola menemui Alan dan mereka pun berujung mabar push rank di hotel. Namun setelah itu Lola merasa sangat bersalah karena dia sangat mencintai Frank. Surrounded by chaos. I'd already tied my hands and my and he did. I didn't leave. I found out that I was pregnant. His wife said to me that so I came here. He called me and he was begging me. And then I think all I could think about was you. Did you take me back? Baby, why didn't you just tell me this before? That what we have is I'm sorry. let each other go. Your keys on the table. Beberapa hari kemudian, Frank kembali terbang ke Paris. Tetapi kali ini dia menemui Claire, istri Alan. Frank ingin mendengar cerita Lola dari sisi lain. Claire pun mengkonfirmasi bahwa semua yang dikatakan Lola memang benar terjadi. Frank mencoba memberitahu Claire bahwa Alan sedang mendekati Lola lagi. Namun, nampaknya Claire tidak mempercayai perkataan Frank. Claire terlalu polos dan yakin bahwa Alan telah berubah dan tidak akan melakukan kesalahan yang sama lagi. Sesampainya di Las Vegas, Frank kembali mempergoki Alan yang sedang merayu Lola. Tapi kali ini Lola benar-benar memegang perkataannya dan mengusir Alan dari apartemennya. Frank yang sudah muak akhirnya menyusun rencana untuk memberikan Alan pelajaran. Frank berpura-pura menjadi Lola dan mengirimkan pesan untuk mengajak Alan bertemu. Umpan itu pun dimakan oleh Alan dan Alan pun langsung OTW gaspol ke tempat yang dimaksud. Alan pun kaget saat melihat bahwa yang muncul bukanlah Lola, melainkan Frank. Frank kembali memperingatkan Alan untuk menjauhi Lola.
Namun Alan malah meremehkannya dan memancing emosi Frank. Alhasil mereka berdua pun berujung by one adu mekanik. Oh, no knife this time. You want to frisk me? Why are you here, man? I mean, I know you want to but is it He really... lies to himself about what turns him on, and I'm not You're gonna leave Lola alone, and you're gonna... a thing that I tolerate. It doesn't work. But she could be watching all of this in less than an hour. And then think about it. Right. Yeah. You got your passport? Alan yang kalah adu mekanik pun akhirnya setuju untuk meninggalkan Lola. Singkat cerita, Frank kembali fokus menjalani karirnya menjadi seorang koki sukses. Dia bahkan kembali disewa oleh partner kerja Lola untuk memasak di acara makan malam mereka. This is pretty cool, Frankie. This is pretty... Yeah, I got it. Go. I know. We can talk. So I got some other good news. Selesai acara, Frank mengajak Lola berbicara berdua saja. Di sini, Frank mengatakan Lola sudah tidak perlu mengkhawatirkan akan Alan lagi. Frank juga sudah bisa menerima Lola apa adanya, termasuk segala kesalahan dan masa lalu Lola yang kelam. Kemudian, Frank meminta waktu untuk berganti baju sebentar. Namun, saat Frank kembali, Lola sudah pergi dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!